Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Dan apapun yang kamu harapkan, inginkan segera terwujud menjadi kenyataan. Amin. Dan kali ini kita buat general reading sifatnya timeless. Bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat, gak resonate untuk semua orang ya, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijak menyikapi. Kalau ingin buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk lihat reading yang lain bisa cek di beranda ataupun di video channel, sifatnya timeless, bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke. Kalau memang pesannya ditujukan buat kamu, maka akan resonate untukmu ya. Tema kali ini adalah sosok yang masih merindukan kamu. Siapakah dia orangnya? Sosok yang masih merindukan kamu ya, Capricorn. Siapa dia orangnya ya? Ini kita lihat untuk energi dia dulu, bagaimanakah kamu? I'm not available. Dia tidak tersedia. Ya, saat ini dia tidak ada bersama kamu, tidak tersedia untuk kamu. Aku pergi ketika aku melihat kamu bersama seseorang. Dia melihat kamu bersama seseorang. Aku merasa kamu meninggalkan kamu. Oke. Aku nggak tahu. Mungkin ini bisa salah paham, bisa enggak ya. Karena ini dia merasa kamu meninggalkan dia. Dia merasa Oke. Aku merasa ada energi menggantung di sini ya. Jadi kayak kamu dengan dia ini mungkin berpisahnya ini bukan karena kalian ada kata putus gitu ya. Aku nggak tahu, mungkin kamu ada problem dengan dia. Kayak ada semacam perdebatan, kemudian kamu mungkin saling diam, nggak bicara, dan ini jadi kebablasan karena salah satu di antara kalian itu nggak ada yang mencoba untuk menghubungi satu sama lain gitu. Dia nggak mau, kamunya nggak mau, atau mungkin dia pernah ingin mencoba untuk entah datengin kamu atau mencoba menghubungi kamu, tapi dia tahu sesuatu tentang kamu. Jadi dia urungkan niat dia. Karena di sini ada, aku pergi ketika aku melihatmu dengan seseorang. Nah ini mungkin dia melihat kamu itu entah jalan dengan seseorang, ataupun mungkin ada orang yang ngasih tahu dia ya, entah orang itu tuh cuman mengagak-ngagak ya, atau kayak menyangka gitu loh. Karena mungkin kamu jalan dengan teman atau gimana gitu ya, dan orang itu tuh tahu gitu loh kamu tuh jalan dengan seseorang. Nah kemudian orang itu tuh mungkin kayak ngomong sama dia, aku lihat ini loh, aku pernah lihat cowokmu tuh jalan dengan ini, pernah lihat cowokmu atau cewekmu itu jalan dengan ini. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Nah itu kemudian di pikiran dia kamu sudah punya orang lain, jadi dia tidak coba cari kamu lagi gitu. Karena di sini juga aku merasa kamu meninggalkan aku gitu loh. Dia merasa kamu meninggalkan dia gitu loh. Bisa juga seperti itu. Jadi bisa ada kesalahpahaman, bisa juga tidak. Bisa juga memang kamu ini memang sengaja gitu. Jalan atau bercanda, atau mungkin ya memang kamu sengaja mencari seseorang di sini. Kamu buat panas-panasin dia agar dia lebih marah, agar dia lebih cemburu lagi, bisa. Nah ternyata kamu bisa nih membuat dia cemburu, marah, tapi bukannya dia ngejar kamu, tapi justru malah dia menarik diri mundur dari kamu gitu. Karena menurut dia ya udah, kamu udah punya yang lain, udah punya yang baru, ya udah ngapain aku ngejar kamu. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Kayak dia tuh ngerasa kamu nggak mau sama dia gitu loh, nggak mau sama dia lagi gitu loh. Jadi dia udah kayak nggak perlu gitu loh, ngejar kamu tuh nggak perlu gitu. Toh kamu sudah ada yang lain, sudah ada yang baru kayak gitu. Ya, makanya di sini aku pergi ketika aku melihatmu dengan seseorang gitu. Jadi dia udah melihat kamu dengan seseorang, udah bahagia dengan seseorang gitu menurut dia. Makanya dia nggak coba untuk ngejar kamu atau cari kamu gitu.
Ya, di sini ada I'm not available. Ini aku lihat mungkin ada energi sebelumnya, tapi juga bisa energi saat ini karena kamu dengan dia memang gak sama lagi. Kalau di sebelumnya ini di saat kalian bersama ya, mungkin dia tidak menyediakan apa yang kamu butuhkan gitu. Ya, jadi kayak di saat kamu membutuhkan dia itu, dia tuh nggak ada, nggak tersedia gitu ya. Entah ini baik dari segi materi, finansial, ya, ataupun mungkin dari segi keberadaan dia gitu, yang dia mungkin tidak cukup untuk memahami kamu di saat kamu sedih, di saat kamu membutuhkannya, mungkin dia nggak selalu ada atau nggak selalu hadir gitu ya. Dan dia mungkin menyadari hal itu gitu, dia nggak tersedia buat kamu ya. Entah ini dia sengaja dia nggak tersedia buat kamu karena mungkin ada indikasi bahwa ingin ngontrol bisa, atau ingin ingin mengendalikan atau ingin menguasai, ingin dominasi, ingin yang menjadi ingin yang menjadi pemenang lah istilahnya ya, diibaratkan tuh pemenang atau bos di dalam hubungan kayak gitu ya, bisa dibilang kayak gitu ya, aku ibaratkan tuh kayak gitu ya, bisa juga seperti itu. Sehingga dia ini ketika kamu minta apa, maunya apa, itu dia nggak memberi sama kamu gitu ya. Atau bahkan di saat kamu lagi membutuhkan dia nggak ada. Atau di saat kamu lagi nangis, lagi sedih nih, yang seharusnya dia datang bujuk kamu, rayu kamu, atau mungkin menghibur kamu kalau kesedihan kamu dari orang lain, tapi dia nggak lakuin itu gitu. Mungkin dia lebih cuekin kamu, menjauh dari kamu gitu, kayak nggak menganggap gitu loh ya, kayak seolah-olah tuh mengabaikan kamu, seolah-olah itu kamu itu buat drama gitu loh, banyak drama. Padahal apa yang kamu rasakan itu adalah akibat dari tindakan dia atau perlakuan dia kayak gitu ya. Jadi kesannya kayak seolah-olah tuh menyepelekan perasaan kamu, mengabaikan perasaan kamu, atau kamu itu dianggap berlebih. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Dan kita lihat lagi untuk zodiak ciri-ciri dia yang lain apa. Nggak peka sih aku lihatnya orang ini ya. Kalau ini bukan kamu yang memang sengaja selingkuh ya, meninggalkan dia karena selingkuh ya, ini dia memang nggak peka banget ini orang ini. Oke, di sini ada Ace of Pentacles. Ya, dulu mungkin dia tidak menyediakan sesuatu buat kamu gitu, nggak tersedia gitu. Tapi di sini aku melihat kayak dengan adanya Ace of Wands ini, kayak muncul kesadaran dirinya. Mungkin dia ingin kesempatan juga ya di sini. Kemudian di sini ada Queen of Cups, ada King of Cups. Wow. Aku ngeliat ada energi soulmate di sini. Kamu dengan dia itu soulmate, punya rasa yang sama, perasaan yang sama. Ya, karena ada King dan Queen ya. Kalian hanya butuh keterbukaan sih. Kalian ini sama-sama baperan, atau kayak bisa dibilang baperan, atau bisa dibilang memang terlalu bawa perasaan gitu. Cuman di sisinya dia itu ada ego yang cukup tinggi ya. Karena di sini ada Ace of Pentacles ya. Dulu itu dia orang itu realistis gitu loh, nggak terlalu bawa perasaan gitu. Makanya di sini ada I'm not available gitu ya. Tapi setelah kamu dengan dia nggak ada, ini baru dia kayak memahami gitu loh. Bahkan perasaan dia sendiri pun dia baru paham di sini. Ya, aku lihat ciri-ciri dia seumuran dengan kamu. Ada yang seumuran, ada yang mungkin lebih tua ya. Tapi kalau lebih tua pun kalian nggak jauh ya. Mungkin sekitar 1-5 tahunan jaraknya gitu. Jadi nggak jauh gitu ya. Paling jauh pun 4-5 tahun gitu ya.
seperti itu. Di sini ada energi feminin dan maskulin yang stabil. Aku ngeliat orang ini sudah cukup stabil ya untuk saat ini, punya pendewasaan emosional, jadi bisa cukup untuk memahami dan mengerti kamu. Kalau misalkan kamu dengan dia next nanti bakal kembali lagi gitu ya, ada kedewasaan emosional di sini ya, ada perasaan yang tumbuh pelan-pelan yang aku lihat di sini. Dulu itu dia nggak nyadar gitu ya, tapi setelah kalian mungkin nggak ada komunikasi, nggak saling bicara, karena tadi aku juga bilang bahwa mungkin ada beberapa di antara kalian yang ada kesalahpahaman, hubungannya mungkin ada yang menggantung kayak gitu ya, seperti itu. Tapi kalian ini masih saling punya perasaan satu sama lainnya, seperti itu. Terlepas kamu mungkin seperti yang bilang tadi, mungkin kamunya ada beberapa di antara kamu yang konteksnya kamu meninggalkan dia, benar-benar meninggalkan, selingkuh gitu ya, punya yang lain. Tapi di sini aku melihat kamu masih punya perasaan sama dia gitu, entah ini ibaratnya kayak sisa rasa gitu ya, masih ada rasa yang tertinggal gitu, atau bahkan mungkin beberapa orang cinta yang tumbuh pelan-pelan yang tanpa kamu sadari ketika dia nggak ada gitu. Karena di saat kamu dulu itu mungkin memilih orang lain, kalau ini ya dalam konteks ini, kamu yang meninggalkan dia memang ada benar-benar selingkuhan atau orang baru, ini karena ego kamu, gengsi kamu, yang dimana kamu ngerasa kayak apa ya, nggak ada kamu aku bisa dapat yang lebih baik, nah kayak gitu. Jadi dia untuk memenangkan ego kamu doang gitu ya. Tapi di dalam hati kamu, perasaan kamu ternyata pelan-pelan cinta itu tumbuh untuk dia gitu, dan itu baru kamu sadari gitu, kamu baru bisa melihat pelan-pelan kayak gitu, seperti itu ya. Makanya dia pun di sini kayak masih merindukan kamu, masih mikirin kamu gitu, masih sedih, masih gelisah gitu, tapi dia nggak ada effort di sini. Aku ngelihatnya kayak lebih diam gitu. Kamunya juga sama di sini, kayak ada kesedihan yang kamu rasakan atau kayak galau gitu. Kamu berpikir kayak dia nggak cinta, nggak sayang sama kamu, karena menurut kamu sikap dia beda dari ekspektasi kamu. Ya, di sisi lain aku ngeliat di sini dari segi finansial dia cukup stabil. Mungkin dia memulai usaha bisnis sendiri, punya usaha bisnis sendiri ya, bisnis baru atau usaha baru, atau mungkin dia pindah tempat baru atau pindah tempat pekerjaan baru di sini gitu ya. Dan orang ini bukan tipe orang yang modal omongan doang ya, kayak main ngomong oke, aku cinta kamu gitu, enggak. Tapi di sini karena ada Ace of Pentacles, dia akan menunjukkan, akan membuktikan gitu. Dia tipe-tipe orang yang seperti itu. Dan ini bisa buat jangka panjang ya. Kayak orangnya tuh bisa komitmen gitu loh ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi dari zodiak dia. Orangnya ini baik hati banget ya, suka menolong, suka membantu, memiliki empat gitu, pengertian juga, perhatian juga gitu. Kalau dulu dia tidak cukup tersedia, tidak bisa seperti itu karena belum gitu. Karena di sini tadi aku bilang juga ada not available gitu. Tapi kalau next ke depan, kamu ada second chance di sini, ada kesempatan kedua. Dia bakal nge-treat kamu dengan cara yang berbeda. Dia di sini akan lebih perhatian, akan lebih menyayangi kamu atau memahami kamu gitu, atau akan mengerti kamu seperti itu. Lebih dewasa secara emosional kayak gitu loh. Dia akan bisa memberi ya secara kebutuhan emosional, kan di sini ada cups juga dan juga ada koin ya. Jadi di sini aku ngerasa memang dulunya itu dia tidak tersedia gitu loh. Tadi juga aku bilang entah dari dalam bentuk materi, finansial, uang, ataupun dari segi emosional, perasaan gitu. Dia dulu itu nggak tersedia gitu, nggak ada atau nggak menyediakan gitu loh. Scorpio di sini, Capricorn, bisa energimu sendiri, Sagittarius, tapi bisa dealing sama Capricorn ya. Ada Cancer, ada Leo, oke. Kemudian kita lihat di sini
inisialnya ya. Inisial nama panggilan dia ya. Ini bisa nama panggilan dia, ini bisa nama tengah, nama depan, nama belakang dia, atau di luar nama asli dia bisa ya. M, N, C, Z, ada P, ada S. Aku misalkan S ya, S ini misalkan Susi, kemudian Sinta, kemudian kalau laki-laki ya mungkin Sani bisa, atau Surya, nah kayak gitu. Dan nama-nama itu tuh bisa nama depan dia ya, atau nama tengah dia, atau nama belakang dia, atau nama panggilan dia yang bukan nama asli ya. Kayak nama samaran gitu loh, nama dia dipanggil di luar gitu, bisa juga ya. Oke, jadi ini saja. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan ingat, ambil yang resonate aja, nggak resonate berarti bukan untuk kamu pesannya, oke? Terima kasih, sampai jumpa.